Setelah kita lakukan penyambungan kabel yang terputus, kita cek kembali kontinuitas. Oke, sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, apa kabarnya? Di malam hari ini kami didatangi konsumen kami yang motor Aerox 155-nya dalam kondisi mogok dan timbul lampu speedo dengan kode 21 dan lampu mil menyala. Apakah penyebabnya? Esok akan kita eksekusi. Jadi, selalu like, share, komen, dan subscribe. Lanjut di pagi yang cerah teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun berada. Untuk kasus 21 ini biasanya permasalahannya ada di sensor ECT, Engine Coolant Temperature. Kita coba hidupkan. Aki juga lemah karena ketika motor ini mogok dipaksa start sampai akinya drop. Jadi akinya akan kita cas dan akan kita cek untuk permasalahannya pada sekitar ECT yang terbaca pada speedometer. Untuk letak sensor ECT ada di bagian dekat radiator, cuma untuk pengecekannya untuk lebih memudahkan kita akan membuka bodi sebelah kanan. Setelah bodinya kita buka, memudahkan untuk pengecekannya kawan-kawan. Jadi untuk sensor ECT adalah ini kawan-kawan. Ini letak sensor ECT yang fungsinya membaca suhu pada cairan pendingin. Akan kita coba lepaskan di bagian soket ECT-nya. Perhatikan baik-baik. Tampak sekali pada salah satu kabel soketnya terputus. Tampak terputus salah satu kabelnya sehingga menyebabkan kode DTC pada lampu mil di speedo. Akan kita perbaiki dan nanti akan kita coba tes kembali sambil menunggu akinya dalam proses pengecasan. Oke, nanti akan kita lakukan penggantian soket ECT. Akan kita solder kabel-kabelnya dan disambung dengan kabel soket yang lama.
Oke teman-teman, setelah kita lakukan penggantian soket EOT yang awalnya kabelnya terputus dan aki juga sudah kita cas, kita pasang kembali, kita akan mengecek apakah motor ini hidup. Ternyata motornya belum bisa hidup, berarti masih ada permasalahan di bagian lain. Dan ternyata di Speedo sekarang membaca ada kode 39. Berarti awal datanya motor ini kemarin emang mogok dan menimbulkan kode 21, tapi ternyata setelah kita cas dengan aki yang tegangannya sudah normal, sekarang timbul angka 39 yang menandakan ada permasalahan di full injektor. Jadi akan kita cek terlebih dahulu kabel-kabel dan sinyal pada soket injektor. Untuk peralatannya seperti biasa kita menggunakan yang simple saja, yaitu satu buah tes pen DC. Jadi nanti untuk mengecek di kedua kabel pada soket injektor ini secara bergantian dengan menancapkan salah satu ujung jepit buaya ini pada kabel positif atau kebalikannya juga pada kabel negatif. Kita gunakan juga jarum pentul. Di sini pada soket injektor ini terdapat dua kabel, yaitu kabel yang berwarna coklat dengan kabel yang berwarna oranye strip hitam. Kita cek dulu kabel yang berwarna coklat. Kita pasang tes pen DC di salah satu kutub aki. Kemudian kita kontak. Berarti untuk kabel coklatnya tidak ada masalah, jadi tinggal tegangan 12 voltnya tidak ada masalah, tinggal kita akan mengecek kabel sebelahnya, yaitu hitam oranye leres hitam. Biasanya oranye leres hitam ini sinyal untuk ke injektor. Kemudian untuk tes pen DC-nya kita pindah ke kabel yang di positif aki. Kontak on. Tidak terdapat sinyal ketika disetat. Untuk kabel oranye leres hitam ketika kontak off terdapat nyala pada tes pen DC, dan ketika kita kontak on mati, dan seharusnya ketika kita setat akan timbul kedipan pada tes pen. Nanti akan kita cek kabelnya pada bagian sinyal, yaitu pada kabel oranye leres hitam, apakah ada yang terputus. Oke, jadi teman-teman kita ulangi. Jadi kita cek kontinuitas antara kabel oranye leres hitam yang di soket injektor dengan yang di kabel bodi. Tepatnya di sini. Jadi nanti kita cek kontinuitas. Apabila tidak ada, berarti kemungkinan kabelnya putus di tengah jalan. Kita cek dulu
tes multinya, barulah kita pasang satunya di soket dan ternyata tidak ada kontinuitas. Akan kita tarik perlahan kabelnya. Oren. Oke, kabel oren leres hitam dan ternyata terputus kawan. Jadi nanti akan kita sambung dan akan kita cek kembali apakah sinyal yang menuju injektornya sudah ada. Oke, ketemu kabel yang putusnya. Akan kita sambung sementara dulu, nanti akan kita cek apakah masih ada permasalahannya, dan terakhir nanti setelah ketemu semua permasalahannya barulah akan kita rapikan dan isolasi kembali kabel bodinya. Setelah kita lakukan penyambungan kabel yang terputus, kita cek kembali kontinuitas. Oke, kita cek di soket injektornya dengan di kabel bodi. Oke, sudah tersambung. Saatnya kita coba dengan kita hidupkan motornya. Oke, hidup. Semua kode juga sudah hilang. Berarti permasalahan pada motor Aerox ini sudah selesai. Untuk permasalahan kode 21 kemarin ada pada soket EOT yang kabelnya terputus. Dan untuk kode 39 kemarin permasalahannya pada kabel full injektor yang terputus. Jadi terakhirnya saatnya kita merapikannya. Jadi sekian dulu tutorial perbaikan dari kami untuk motor Aerox yang mengalami kendala di lampu speedonya kode 21 dan 39. Semoga bermanfaat. Bantu channel kami berkembang lebih baik lagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.